Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Ustadz Abdul Jabar dalam pelajaran hadis. Dan sekarang kita masuk hadis ke-9 dengan judul Jangan Dengki. Baik anak-anak sekalian, Ustadz bacakan hadisnya, kalian perhatikan sambil melihat bukunya. Iyyakum wal hasada. Iyyakum wal hasada. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khotobah. Kama ta'kulun narul khotobah. Artinya, jauhilah sifat dengki karena sesungguhnya dengki itu merusak amal kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Ustadz ulangi lagi. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khotobah. Artinya, jauhilah sifat dengki karena sesungguhnya dengki itu merusak amal kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Ustadz ulangi lagi, terakhir. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khotobah. Artinya, jauhilah sifat dengki karena sesungguhnya dengki itu merusak amal kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Baik anak-anak sekalian, itu cara membaca hadis ke-9. Selanjutnya adalah pesan hadis ke-9 ini adalah, atau penjelasan hadis ke-9 adalah, hasad itu iri atau dengki. Atau makna aslinya itu hasad itu adalah ingin menghilangkan kenikmatan dari orang lain sekalipun dia sendiri tidak mendapatkannya. Itu makna asli hasad. Makanya sifat ini itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia mendengki. Jadi sifat ini itu sebenarnya sudah ada di dalam diri seseorang, tapi ketika dia punya kesempatan untuk dengki kepada seseorang, maka sifat ini muncul secara otomatis di dalam diri kita. Yang bahayanya, sifat dengki ini atau hasad ini itu dapat menghilangkan amal soleh kita, amal kebaikan kita. Jadi kita beramal, dalam waktu yang bersamaan amal kita rusak sendiri dengan sifat-sifat hasad ini. Sifat hasad ini kuat sekali melekat di dalam jiwa seseorang, dalam diri seseorang. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, itu tadi tentang hasad ya. Kemudian bahaya sifat hasad itu adalah dapat menghapus amal kebaikan, dimurkai oleh Allah dan menjadi temannya setan. Setan suka sekali sifat ini karena dia punya peluang untuk menguasai orang itu, mengganggu pikirannya, mengganggu hatinya, mengganggu jiwanya, mengganggu kehusyuan beribadah dan lain sebagainya. Karena yang selalu dipikirkan adalah orang lain, bukan memikirkan diri sendiri. Itu bahayanya. Pesan berikutnya, jauhilah sifat hasad dengan cara meminta petunjuk kepada Allah agar dapat menjaga hati kita dari sifat dengki ini. Minta sama Allah. Bersyukurlah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Yang berikutnya adalah qanaah atau menerima apa adanya yang sudah Allah berikan. Ya. Kemudian bahaya orang yang hasad atau dengki dapat menimbulkan permusuhan, biasanya ya saingan bisnis dan macam-macam itu akan memunculkan sifat hasad. Kemudian dapat merusak kehidupan dalam masyarakat dan dapat menimbulkan fitnah di mana-mana. Anak-anak sekalian, intinya hadis ini adalah agar kita menjaga hati kita
jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita, agar kita tidak memunculkan sifat hasad di dalam diri kita, sehingga kebaikan-kebaikan yang selama ini kita bangun, kita jaga, ternyata hilang juga dengan sifat buruk kita berupa hasad ini. Baik anak-anak sekalian, tugas kalian adalah menghafal di sini. Semoga Allah memudahkan kalian untuk menghafal hadis Rasulullah SAW. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.